Halo anak-anak, pada kelas 5 kali ini kita akan belajar tentang matematika. Materi matematika kali ini adalah tentang kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan jarak dan waktu. Contoh dari kecepatan adalah 20 km per jam, 40 km per jam, dan 70 km per jam. Untuk memahami materi kecepatan, kita akan menggunakan segitiga kecepatan, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu yang ditempuh. Berikut ini cara menggunakan segitiga kecepatan. Jika ingin mencari kecepatan atau V, maka kita tutup huruf V dengan tangan. Maka yang terlihat adalah S per T. Jadi, rumus kecepatan atau V adalah S per T atau jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Selanjutnya, untuk mencari waktu tempuh atau T, maka kita tutup huruf T dengan tangan. Maka yang terlihat adalah S per V. Jadi rumus waktu tempuh adalah T sama dengan S per V atau jarak tempuh dibagi kecepatan. Selanjutnya, untuk mencari S atau jarak tempuh, maka kita tutup huruf S dengan tangan. Maka yang terlihat adalah V dan T atau V kali T. Jadi rumus jarak tempuh adalah kecepatan dikali waktu tempuh atau V kali T. Untuk lebih mudah memahami materi kecepatan, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Soal pertama. Siti berangkat ke Surabaya naik bus. Ia naik bus selama 4 jam. Jarak rumah Siti dengan Surabaya adalah 160 km. Berapakah kecepatan bus yang dinaiki oleh Siti? Dari soal tersebut diketahui waktu tempuh atau T sama dengan 4 jam, jarak tempuh atau S sama dengan 160 km. Yang ditanyakan adalah kecepatan atau V. Maka jawabannya adalah kita tutup huruf V, maka yang terlihat S per T. Jadi 160 dibagi 4 sama dengan 40 km. Maka kecepatan bus yang dinaiki oleh Siti adalah 40 km per jam. Soal kedua. Beni berangkat ke kota Solo naik bus dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak rumah Beni dengan kota Solo adalah 120 km. Berapakah waktu yang dibutuhkan oleh Beni untuk sampai di kota Solo? Dari soal tersebut diketahui V atau kecepatan sama dengan 60 km per jam, S atau jarak yang ditempuh sama dengan 120 km. Yang ditanyakan adalah waktu tempuh atau berapa waktu yang dibutuhkan Beni untuk sampai di kota Solo. Maka kita tutup huruf T. Yang terlihat adalah huruf S per V. Jadi rumusnya
T sama dengan S per V. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Maka 120 per 60 atau 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Jadi, waktu yang dibutuhkan oleh Benny untuk sampai di kota Solo adalah 2 jam. Bagaimana? Mudah toh? Sekarang kita lanjut pada soal yang ketiga. Pak Ahmad berangkat ke kota Yogyakarta naik motor selama 3 jam dengan kecepatan 70 km per jam. Berapakah jarak rumah Pak Ahmad dengan Yogyakarta? Dari soal tersebut diketahui waktu tempuh atau T sama dengan 3 jam, kecepatan atau V sama dengan 70 km per jam. Yang ditanyakan adalah jarak tempuh. Maka kita tutup huruf S dengan tangan yang terlihat huruf V dikali T. Maka rumusnya S sama dengan V kali T. Kita masukkan kecepatan 70 km dan waktu 3 jam ke dalam rumus tersebut. Maka diperoleh 70 dikali 3 sama dengan 210 km. Jadi, jarak rumah Pak Ahmad dengan Yogyakarta adalah 210 km. Bagaimana? Cukup mudah bukan belajar dengan kecepatan? Demikian materi kecepatan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.